Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala uddu'ala illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Firman Allah di dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat yang ke-12. Terjemahan tafsirnya adalah: hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah sebagian kamu bergunjing kepada sebagian yang lain. Sukakah satu di antara kamu bagaikan makan daging saudaranya yang telah mati? Menjijikkan bukan? Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwati fillah yang mengikuti channel Matakus, Majelis Tadabbur Quran dan Sunnah. Jemaah-jemaah para majelis taklim, khususnya yang ada pada grup majelis tadabbur Quran dan Sunnah ini, yang dirahmati Allah dan yang saya hormati. Islam itu adalah sebuah ajaran yang menyangkut semua dimensi kehidupan. Artinya dia itu sebagai sebuah sistem yang bila mana tidak dipahami dan diamalkan secara utuh dan menyeluruh, maka dia tidak akan bekerja, tidak akan beroperasional, dan tentu tidak terbaca dan tidak nampak hasilnya. Nah, dalam konteks ayat yang dibacakan tadi, itu ayat menyangkut tentang persoalan penyakit hati manusia yang itu bisa berdampak terhadap pola interaksi hablum minan nas dengan sesama manusia. Nah, karena Islam itu mengatur semua dimensi kehidupan, baik persoalan global yang menyangkut kemasyarakatan dengan segala dimensi yang ada, tapi kali ini persoalan yang kelihatannya
kecil dan sepele persoalan pola interaksi sosial, pola komunikasi, ini juga ada ayat khusus yang mengaturnya. Nah, pola interaksi sosial ini akan menunjukkan bentuk-bentuk kualitas hati manusia, suasana batiniah manusia, bila mana imannya sudah berkembang dan tumbuh sesuai dengan sesuai dengan pemahaman keilmuannya terhadap Islam, tentu akan mempengaruhi sikap hidup dan suasana batinnya dalam menyikapi masalah-masalah yang ada. Nah, dalam konteks kajian yang menyangkut suasana batinnya seseorang dalam membangun komunikasi dengan orang lain, ternyata ayat ini menyingkap adanya 3 jenis penyakit hati yang sangat riskan dan rentan itu mengenai hati manusia. Yang pertama di situ Allah serukan bagi orang yang hatinya diisi dengan semangat iman, itu seruan pertama adalah untuk menjauhi banyak prasangka. Ijtanibu katsira minaz-zon. Jauhilah banyak-banyak daripada prasangka. Zon itu menduga-duga dan menyimpulkan suatu masalah yang belum ada bukti saksi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba kita mengambil kesimpulan yang cenderung bersikap menduga, berprasangka gitu. Itu larangan dalam permulaan ayat itu. Lanjutannya, inna ba'dha zanni ismun. Karena konsekuensinya sungguh sebagian daripada prasangka itu bisa menimbulkan dosa. Dalam hal ini ya yang dimaksud adalah su'udzon, prasangka-prasangka yang buruk itu. Ya kalau husnuzon, ya itu justru bagian daripada hasil daripada keimanan, berbaik sangka. Nah kalau su'udzon ya disitulah. Makanya ba'dozon, sebagian dari prasangka itu dosa, tepatnya su'udzon. Ya boleh. Belum ada bukti, data, saksi, kita menduga, ngambil kesimpulan. Itu yang penyakit hati yang pertama, suka gemar berburuk sangka. Terus ayat itu berlanjut dengan wala tajassasu, dan jangan kamu mencari-cari salah orang. Jadi ya kita juga semua punya salah, punya kelemahan, punya kehilapan, kekurangan. Nah, siogianya manusia yang sehat batinianya, imannya bersarang dalam dadanya, pasti punya kecenderungan untuk selalu mengevaluasi diri, bagaimana kedepannya lebih baik dari pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang telah berlalu. Nah, jadi mengorek-ngorek, mengintrospeksi diri aja ini seharusnya kan punya porsi waktu bagi kita kan. Nah, tapi kenapa kita larut dengan memikirkan kesalahan-kesalahan, kekurangan orang lain? Walaupun lintasan itu manusiawi datang ke pikiran kita, tapi bagi mereka yang suasana keimanannya tumbuh sesuai dengan prinsip akidah, tidak harus larut dan memikirkan salah orang melulu gitu, seakan-akan kita tidak pernah berbuat salah. Makanya ayat itu berlanjut dengan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu mencari-cari atau maksud saya ghibah, bergunjing sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Jadi 3 rangkaian penyakit hati ini yang datang secara berurutan dalam ayat tersebut, ini luar biasa memang Al-Quran ini. Awalnya memang itu biasanya penyakit hati manusia kan berburuk sangka tadi awalnya kan. Nah kalau sudah berburuk sangka,
maka bisikan setan dalam hati manusia itu untuk memikirkan salah orang yang menjadi objek buruk sangka dia. Nah, kalau sudah larut dengan mengorek-ngorek salah orang, menyimpulkan sendiri, lalu ujung-ujungnya ini orang kan akan ghibah kan, menceritakan sisi negatif seseorang yang itu tadi tidak ada data, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Urutannya memang persis itu, tiga itu penyakit hati manusia dalam surah Al-Hujurat tersebut. Ya. Nah, jadi ayat itu berlanjut dengan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Allah bertanya di situ, apakah suka satu di antara kamu bagaikan makan daging saudaranya yang mati? Jadi memang Allah bertanya, tapi sesungguhnya Allah mengisyaratkan bahwa seseorang yang punya 3 penyakit hati yang tidak bisa di-manage itu, di mata Allah itu sama dengan orang yang kualitasnya bagaikan makan bangkai atau daging saudara yang telah mati. Di antara makhluk-makhluk Allah yang 5 ada malaikat, ada jin, ada binatang, ada tumbuhan atau tanaman, ada manusia. Hanya binatang, hanya hewan yang mau memakan daging atau bangkai saudara yang telah mati itu. Makhluk lain enggak mungkin itu. Ya. Nah, jadi Allah ingin mengisyaratkan betapa manusia rentan dan cenderung menjadi sikap-sikap hewani ketika memang tidak dipola dengan itu tadi, tuntunan-tuntunan ajaran Islam. Ilmu yang diketahuinya mestinya membuahkan keimanan atau keyakinan dalam hatinya, dan itu menggerakkan sikap perbuatan atau amal perbuatan dalam menyikapi semua masalah. Ya, amal dalam arti luas lah, baik dari segi ibadah mahdo, hubungan vertikal kepada Allah, khairu mahdo yang lebih kepada bentuk-bentuk dimensi basyariah, kemanusiaan, sosial, itu disebut dengan bentuk amal perbuatan. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh Allah itu, ya manusia memang bisa turun derajat dirinya itu seperti binatang. Ya, maka ujung ayat itu berakhir dengan fakarihtumu, maka menjijikkan kan. Ya, makan daging saudara yang telah mati menjijikkan. Itu hanya binatang yang melakukan itu. Manusia normal, berilmu, beriman, beramal soleh enggak mungkin. Ya kan? Nah, baru ujung itu berakhir dengan wattaqullah. Dan bertakwalah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Ya, artinya taubatlah dari bentuk perilaku penyakit hati seperti itu ya. Mungkin kajian kita batasi dulu sampai di situ, dan nanti akan kita lanjut. Kebetulan sudah ada bacaan Quran di masjid ini. Ya, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.